Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Dini Fadila. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai rencana desain pembelajaran blended learning yang saya adopsi dari desain pembelajaran pada video sebelumnya, yang saya rampungkan dengan judul desain pembelajaran blended learning flip classroom menggunakan Padlet dan Quizzes dengan metode collaborative learning pada peserta didik kelas 5 sekolah dasar dalam materi Senangnya Berteman mata pelajaran pendidikan agama Islam. Apa itu blended learning? Blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka dan saling berkesinambungan antara keduanya. Nah, dalam pembelajaran blended learning ini, peserta didik difasilitasi belajar dan mengulang materi secara mandiri menggunakan bahan dan sumber belajar online dan tatap muka di ruang kelas. Mengapa blended learning? Sebenarnya banyak gitu ya alasannya mengapa digunakan blended learning. Namun umumnya yang terjadi khususnya pada guru PAI atau pada mata pelajaran pendidikan agama Islam itu karena banyaknya materi atau tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Sedangkan melihat waktu itu waktunya hanya terbatas. Biasanya gitu ya di sekolah umum pembelajaran agama itu hanya seminggu itu hanya ada sekali dan waktunya itu nggak full sehari tapi cuma beberapa jam pelajaran aja. Nah, karenanya karena terbatas waktu dan banyaknya tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, maka kiranya cocok gitu untuk diberlakukan blended learning ini. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas dan personalisasi pembelajaran. Dengan pembelajaran blended learning, gaya belajar peserta didik yang mungkin varian gitu ya, ada yang mereka bisa mengerti hanya dengan teks, kemudian ada yang gaya belajarnya visual atau audio visual, itu bisa dipersonalisasi sesuai kebutuhan mereka melalui pembelajaran blended learning ini. Kemudian flip classroom adalah model pembelajaran di mana peserta didik sudah memahami pembelajaran sebelum tatap muka itu berlangsung, sehingga pembelajaran tatap muka dapat difokuskan untuk melibatkan peserta didik dalam pembelajaran kolaboratif berbasis masalah, konsep tingkat lanjut, juga dalam berpikir kritis. Nah, ini adalah teacher plan flip classroom lesson yang saya rencanakan gitu ya di yang pertama ini. Jadi sebelum pembelajaran tatap muka berlangsung itu ada perlakuan yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian saat pembelajaran tatap muka itu juga ada perlakuan yang diberikan kepada peserta didik. Dan setelah pembelajaran tatap muka itu juga tetap ada perlakuan yang diberikan kepada peserta didik. Nah, perlakuan-perlakuan tadi itu terjalin atau melibatkan hubungan keterlibatan antara masing-masing individu peserta didik dengan dirinya, kemudian antara individu dengan kelompoknya atau antara kelompok dan antara individu dengan gurunya gitu. Selanjutnya yang pertama adalah student learning at home. Itu dibagi menjadi dua. Ini adalah kegiatan sebelum tatap muka itu dimulai. Ada berdasarkan sumber yang diberikan pada saat mereka di rumah dan aktivitas apa yang harus dilakukan peserta didik di rumah, yaitu kalau berdasarkan sumber, guru itu membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok gitu ya, untuk akhirnya mereka mempelajari materi dan menonton video yang diberikan pada masing-masing kelompok melalui platform Padlet tentunya, karena yang digunakan dalam blended learning kali ini adalah platform Padlet. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh mereka setelah menonton dan mempelajari materi, yaitu
peserta didik harus menjawab pertanyaan atau membuat summary. Nah, summary ini sebenarnya dikemas dengan pertanyaan yang harus mereka jawab gitu, yang nantinya akan menjadi pembahasan di dalam kelas tatap muka, dan mereka juga harus membuat mind map atau poster sebagai karyanya mereka atau yang hendak dipresentasikan saat tatap muka berlangsung. Kemudian yang kedua adalah classroom activities atau pembelajaran saat di kelas berlangsung gitu ya. Nah, di sini itu sifatnya pendalaman materi setelah mereka memahami apa yang sudah diberikan sebelum tatap muka. Nah, di sini peserta didik berbagi hasil diskusi dengan presentasi di depan kelas, dan ada sesi tanya jawab gitu. Kemudian yang dilakukan oleh guru adalah guru membimbing dan memfasilitasi dengan memberi tambahan, kemudian penguatan, klarifikasi kekeliruan jika ada gitu ya, masukan dan saran, wejangan dan sebagainya gitu. Selain itu, guru juga merekap semua hasil diskusi untuk bahan evaluasi atau tindak lanjut setelah tatap muka. Nah, yang ketiga adalah asesmen atau penilaian. Nah, dalam asesmen ini guru memberi tes pemahaman individu melalui quizzes. Ini juga bisa diberi dengan pemahamannya itu berdasarkan kelompok gitu. Jadi per kelompok jawabnya gitu ya, per kelompok melalui quizzes, dan melakukan refleksi setelah kelas tatap muka berakhir di Padlet. Kenapa quizzes yang digunakan? Karena quizzes ini adalah lebih fleksibel gitu ya, sifatnya lebih fleksibel. Bila mana di kelas itu waktunya kurang gitu ya, quizzes masih bisa tetap dilaksanakan setelah pembelajaran tatap muka dengan diagendakan, dan mereka bisa mengerjakannya di rumah gitu. Bisa bentuknya individu atau kelompok ya. Kemudian melakukan refleksi. Kalau refleksi ini harus sendiri-sendiri gitu ya, karena ini adalah bentuk pengecekan sampai mana peserta didik itu memahami materi yang kita berikan gitu. Kemudian integrasi antara blended learning, model flip classroom, kemudian metode kolaboratif learningnya, dan learning teknologi yang digunakan itu adalah dapat membuat pembelajaran itu waktunya menjadi lebih efektif gitu ya. Kemudian aktivitas pembelajarannya juga lebih interaktif, dan penilaiannya pun tentu bisa disesuaikan apakah afektif atau formatif atau keduanya, itu bisa dipadukan. Kemudian di lain itu pembelajarannya lebih beragam gitu dengan blended learning ini. Aksesibilitasnya juga mudah seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Fleksibilitas kebutuhan peserta didik ini bergantung kepada gaya belajar peserta didik, jadi disesuaikan. Kemudian keterlibatan peserta didik juga jadi lebih tinggi, dan pengembangan keterampilan digital mereka tentunya. Oke, sekian pemaparan dari saya. Kiranya ini dapat menginspirasi teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.